Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbaharui informasi Anda di Jakarta bersama saya Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan berikut di antaranya. Api membakar 4 rumah kontrakan di Bekasi. Sebuah truk hebel terguling di ruas Gatot Subroto. Keberadaan Museum Mini di UPPKB Ujung Menteng. Iya, dan pemirsa, inilah Jakarta selengkapnya. Kita buka Jakarta kali ini dari informasi akibat kompor gas meledak saat dipakai memasak 4 rumah kontrakan di Bekasi hangus dilalap si jago merah. Dalam peristiwa ini, seorang penghuni kontrakan mengalami luka bakar di lengan kanan saat menyelamatkan sang istri. Izin melaporkan ini tuh kontrakannya Pak Haji Siran nih, Pak Joni. Rumah siapa yang gitu? Iya, rumah belakang. 4 rumah kontrakan di Jalan Kemang Sari, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi hangus dilalap si jago merah. Kompor meledak. Iya. Ya Allah. Api dengan cepat menghanguskan 4 rumah kontrakan yang 2 diantaranya ditempati 2 kepala keluarga. Sedangkan 2 lainnya kosong. Cepatnya api membesar membuat penghuni kontrakan tak sempat menyelamatkan harta bendanya. Salah satu penghuni rumah mengalami luka bakar di lengan kanan saat menyelamatkan sang istri. Kebakaran terjadi akibat kompor gas meledak saat dipakai memasak. Api langsung membesar hingga membakar 4 rumah kontrakan. Istri saya lagi masak, tiba-tiba kompor tuh meledak. Saya lagi duduk depan kontan, saya masuk belakang, saya tarik istri saya, anak saya bangunin semua, yang penting udah keluar semua. Saya udah nggak pikir lagi tuh, semuanya udah tiba-tiba membesar aja. Dengan saya tolong, akhirnya saya teriak minta tolong bakar. Alhamdulillah dari pihak warga ada salah satu, saya juga nggak tahu yang mana yang nelpon pemadam. Agak lama. Api berhasil dipadamkan setelah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Kontributor Elsinta TV, Bekasi. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dengan luka di sekujur tubuhnya setelah melompat dari lantai 26 kamar apartemennya. Diduga pria ini nekat mengakhiri hidupnya karena terlilit persoalan hutang. Petugas kepolisian sektor Kebun Jeruk dan Polrestro Jakarta Barat langsung mendatangi sebuah apartemen di kawasan Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Setelah menerima laporan adanya seorang penghuni yang ditemukan tewas dengan cara tak wajar. Jasad pria bernama Angling Hari Priyadi ditemukan tergeletak dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Menurut petugas kepolisian, pria ini tewas setelah nekat terjun dari lantai 26 kamar apartemennya. Aksinya diduga dipicu oleh permasalahan hutang yang melilitnya. Setelah mendapat informasi dari security apartemen Metro Park, kami langsung datang ke TKP. Ternyata setelah kami tiba di TKP, ada mayat di TKP. Jenis kelaminnya, Dan? Laki-laki. Dugaannya kenapa, Dan? Ya, untuk dugaan sementara bunuh diri. Atas nama inisial korban? Angling Hari Priyadi. Korban tinggal sendiri atau bersama temannya? Dia pada saat kita datang ke TKP, ada temannya di dalam kamar. Sudah diperiksa, Dan? Sudah. Hasil pemeriksaan kepada temannya apa, Dan? Hasil pemeriksaan, ya dia akhir-akhir ini sering mengeluh, katanya dia ada hutang. Korban ini lompat dari lantai berapa, Dan? Lantai 26. Kondisinya, Dan? Kondisinya yang meninggal ya patah tulang ya demikian.
Sudah dilakukan olah TKP atau pengecekan jenazah? Sudah kita olah TKP, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di dalam tubuh korban. Nah, kita juga sudah cek di CCTV, security juga kita sudah periksa semua. Demikian. Jenazah sekarang di mana, Dad? Di rumah kamar jenazah RSCM, Kerjanya apa sih, Dad, korban? karyawan swasta. Guna keperluan otopsi, jasad karyawan swasta ini dibawa ke RSCM Jakarta. Fadil Alwaris, Elsinta TV, Jakarta. Dalam satu hari, 2 jasad pria ditemukan dalam kondisi membusuk di dalam kamar di 2 lokasi berbeda di wilayah Jakarta Pusat. Belum diketahui penyebab pasti kematian, namun tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di jasad. Tahan bentar ya. Warga Kang 2 Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat digegerkan dengan ditemukannya jasad seorang pria yang telah membusuk di dalam kamar. Bang di pinggir apa? Jasad pria bernama Irfan Jamaluddin ini ditemukan oleh pihak keluarganya setelah 3 hari tidak keluar dari dalam kamarnya. Pihak keluarga menolak permintaan otopsi dari Polsek Sawah Besar karena tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Itu apa? Keluarga sekitar 3 harian. Sekitar 3 harian? Iya. Itu dia di lantai atas atau di bawah? Iya, memang dia di rumah itu aslinya berdua sama bapaknya. Tapi karena bapaknya sakit, bapaknya ngalih ke sebelah kamar anaknya yang di bawah. Jadi beliau di atas sendiri. Tapi sebelah itu ada yang kos. Oh gitu. Iya. Ini kalau korban sehari-hari pekerjaannya apa, Bu? Kalau kerjanya saya kurang paham ya, kayaknya karyawan ya Pak, karyawan swasta ya. Cuma memang ada riwayat sakit. Memang sakit, iya ada riwayat sakit. Tapi belum menikah, Bu ya? Udah ada anaknya Lutfi. Ada anaknya. Setahu Istri? saya anaknya Lutfi. Istrinya satu juga ada laki. istrinya? Istrinya ada, cuma udah pisah. Oh gitu. Jadi beliau hidup sendiri, memang cuma ada keluarga di situ, cuman memang nggak satu pintu, sebelah aja gitu. Tak hanya di Sawah Besar, sebelumnya warga juga menemukan jasad pria di dalam kamar di Jalan Kebon Melati 11, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jasad bernama Malik yang berprofesi sebagai driver ojek online ini ditemukan karena seharian tidak terlihat keluar dari dalam rumah kontrakan. Warga yang curiga kemudian membuka paksa pintu rumah kontrakannya dan menemukan jasad tergeletak di lantai. Dengan memakai alat pelindung diri, petugas kesehatan dari Kecamatan Tanah Abang memeriksa dan melakukan tes swab antigen. Dan hasilnya dinyatakan negatif. Kronologisnya awalnya gimana, Pak itu? Ya kan malam dia sakit malam tuh diurut, terus diurut ya langsung masuk dalam, saya mau kasih air, airnya ketinggalan 2 botol, masuk dalam, udah nggak keluar, udah saya taruh di luar, saya masuk tidur, siap, saya curiga, habis sholat lohor, saya curiganya kok ini biasanya keluar, kok nggak keluar, saya gedor-gedor, nggak nyakutin juga, akhirnya ya saya pakai itu apa, Linggis? bukan, pakai Jadi dobrak? pahat, Dobrak. saya pakai pahat, saya congkel kawat jendelanya, nah, di situ saya teriak-teriak, nggak bangun juga, nggak nyautin. Saya buka dari jendela tuh, saya buka slot pintu, udah saya masuk, lalu dia tidur, saya pegang tangannya, saya angkat ini, kok kaku gitu, udah saya langsung RW, gitu aja. Terus dia pekerjaannya apa sih sehari-hari? Gojek. Guna mengetahui penyebab kematian, petugas kepolisian sektor Tanah Abang membawa jasad ke RS Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan visum. Kontributor Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, usai jeda Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
Iya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta Jakarta. Pemirsa, sebuah truk pengangkut bata hebel terguling di ruas Gatot Subroto, Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Sebelum terguling, truk mengalami gangguan pada roda belakang. Beginilah kondisi truk pengangkut bata hebel yang terguling di ruas Jalan Gatot Subroto sebelum Jalan Layang Pancoran mengarah Cawang. Kecelakaan terjadi akibat truk mengalami gangguan pada bagian roda belakang hingga menyebabkan pecah ban dan terguling di lajur kanan. Akibatnya badan truk menutupi satu jalur dan mengganggu arus lalu lintas. Melihat kejadian ini udah terjadi. Oh gitu. Pecah velg, pecah ban, pecah velgnya pecah, bannya copot. Bannya copot. Lalu yang satunya lagi yang dalam pecah bannya, oleng dia. Ini dari mana mau ke mana, Bang? Dari Citeras, Rangkas. Rangkas Mau ngirim ke Jonggol ini. Iya. Tak ada korban jiwa, namun sang sopir truk harus mendapat penanganan medis dari tenaga kesehatan karena sempat mengalami benturan dan syok. Kasus kecelakaan tunggal ini selanjutnya ditangani unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Revelino Pelmelai, El Sinta TV. Kita beralih ke informasi lain. Aksi percobaan begal yang dilakukan oleh 3 orang pemuda berhasil digagalkan warga di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Ketiganya sempat menjadi sasaran amarah warga yang geram dengan ulah pelaku sebelum dibawa ke Mapolsek Ciracas. 3 orang pemuda yang melakukan aksi begal telepon genggam di Jalan Abdurrahman Cibubur, Kota Jakarta Timur berhasil ditangkap warga. Kejadian berawal saat 3 orang pelaku datang dan mengancam salah seorang warga dengan senjata tajam serta merebut paksa telepon genggamnya yang dipegang oleh korban. Melihat pelaku melarikan diri, korban langsung berteriak hingga menarik perhatian warga sekitar. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antar pelaku dengan warga, hingga akhirnya pelaku berhasil tertangkap dan menjadi sasaran amarah warga sekitar. Ketiga orang pelaku kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Ciracas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka ini bertiga untuk mengambil HP orang itu, udah diceluritin juga, udah dikalungin. Nah, setelah itu dia dilepas, teriakan baru kami kejar semuanya tuh sampai SD Amarilis bawah. Agak jauh. Ya, agak lumayan jauh. Tangkap warga 3 orang. Kemarin celurit sama pistol mainan kecil. Kalau barang buktinya motor Vario. Itu korbannya nggak luka. Kalau itu kita kurang tahu ya. Dia mungkin mengintai doang. Jadi, soalnya orang udah biasa. Ini udah tahu semua dia daerah. Gimana, Bang? Dia mau warga. Hancur dia. Mengakui dia juga lagi pula juga ada barang buktinya kok, sajamnya itu. Sajamnya ada. Terus 3 pelakunya mencar gitu. Lari. Ketangkap. Sisinya untuk yang kejadian percobaan 365 ya, itu TKP-nya ada di Jalan Abdurrahman, Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur. Dan itu masih masuk wilayah hukum Polsek Ciracas. Kejadiannya tadi malam menjelang pagi, pelakunya ada 3 menggunakan celurit dan alhamdulillah sudah berhasil kita amankan. Saat ini sedang proses penyidikan. Ada korbannya? Ada korbannya dan dia dapat ancaman kekerasan dari para pelaku. Aksi begal di kawasan ini sudah sering kali terjadi di kawasan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Dari Jakarta, kontributor El Sinta TV. Informasi lain pemirsa, antrian panjang warga yang ingin menjalani vaksinasi COVID-19 terjadi di Gedung Sekolah Dasar Negeri 05 Cakung Timur. Program vaksinasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai bagian program CSR ini ternyata disambut antusias warga.
Warga Kelurahan Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur ini rela antri untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sejak pagi hari, warga telah berdatangan setelah menerima informasi adanya vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan. Vaksinasi tidak hanya bagi warga Kelurahan Cakung Timur saja, namun warga dari wilayah lain pun bisa mendaftar dengan menunjukkan KTP elektronik. Divaksin hari ini? Ya karena untuk menjaga kesehatan dan kekebalan. Ya. Informasi dari mana? Dari RT RW. Dari RT RW. Iya. Bukan yang lewat online ini bukan? Bukan. Iya, dari RT RW langsung. Terus kalau usia berapa tahun? Usia 20 tahun. 20 tahun. Iya. Kenapa ini sekarang ada informasi vaksin? Dari Ibu Dawis ya, Bu ya? Ibu Dawis. Iya. Ini gratis ya, Bu? Iya. Sebelumnya apakah Ibu pernah mencoba mendaftar ke tempat lain? Belum. Usia baru berapa, Bu? 52. Ibu kenapa, Bu, pengen vaksin? Padahal jauh dari lokasi ini. Alasannya kenapa, Bu? Ya pas ada di sini aja gitu. Kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa kesehatan ini memang menyasar wilayah yang masuk daerah rawan penularan. Sementara untuk mencegah terjadinya kerumunan saat antrian, pihak puskesmas pun turun tangan untuk mengatur antrian. Oh ya, ini adalah pelayanan hari kedua sebenarnya ya. Untuk sebetulnya ini fokus di awal adalah untuk vaksinasi RW rawan. Kami punya kuota itu sebanyak 600 orang sehari. Itu memang pelaksanaannya dibantu oleh Halodoc. Jadi yang kami fasilitasi hanya jadi tempat dan kemudian mengarahkan warga ke sini. Ini hari kedua. Kemarin memang waktu hari pertama sepertinya mungkin belum tersosialisasi karena memang kami khususkan untuk RW rawan. Tapi karena melihat kemarin cukup sedikit, akhirnya kami agak membuka ke RW-RW di sekitarnya. Warga penerima vaksin AstraZeneca ini berusia minimal 18 tahun hingga 60 tahun setelah melakukan pendaftaran online. Arista Darmawan, Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Iya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta. Pemirsa, kantor unit pelayanan alat pengujian kendaraan bermotor Ujung Menteng, Jakarta Timur memajang beberapa alat pengujian kendaraan bermotor kuno yang dipakai pada era 80 hingga 90-an. Diharapkan museum mini ini bisa membuat pengunjung maupun petugas dapat mengetahui dan mengenal sejumlah alat uji manual yang pernah dioperasikan. Ada pemandangan berbeda di kantor unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor UP-PKB Ujung Menteng, Kota Jakarta Timur. Meski sepintas sama seperti kantor pelayanan lain, namun jika lebih diamati maka akan melihat salah satu sudut yang mengingatkan pada era 80 hingga 90-an. Di sudut ini, UP-PKB Ujung Menteng menempatkan beberapa alat pengujian kendaraan bermotor kuno. Alat-alat ini merupakan alat pengujian yang digunakan di masa tahun 80-an hingga 90-an. Bahkan dipajang pula surat uji kendaraan dan kartu induk kendaraan keluaran tahun 1980-an. Tujuan dari museum mini ini kita buat salah satu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga ASN kita akan sejarah di mana berdirinya pengujian kendaraan bermotor
sehingga ke depan pengujian itu bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik terkait dengan museum ini. Untuk alatnya sendiri yang paling lama tahun berapa sih? Alat yang paling lama adalah tahun 80-an, itu yang warna abu-abu. Itu terdiri dari brick tester, emisi, dan juga senslip lampu yang masih tertinggal. Meski sangat minimalis, namun kehadiran museum mini ini menciptakan suasana berbeda di ruang pelayanan UP PKB Ujung Menteng. Diharapkan dengan adanya museum ini tidak hanya pengunjung namun juga para petugas dapat mengetahui dan mengenal beberapa alat uji manual ini. Dari Jakarta, Arista Darmawan, El Sinta TV. Kita beralih ke informasi lain. Keputusan pemerintah tak mengirimkan jamaah pada musim haji tahun 2021 mendapat dukungan dari Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Penyelenggara Ibadah Umroh dan Haji. Meski mendukung, namun ampuh meminta pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi pada bidang usaha mereka. Saya ucapkan terima kasih kepada insan teman-teman. Kementerian Agama Republik Indonesia kembali memutuskan tak mengirim jamaah pada musim haji tahun 2021. Ini kali kedua pembatalan setelah tahun lalu pemerintah juga tidak mengirim jamaah haji karena pandemi COVID-19. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 600 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah. Langkah pemerintah ini didukung oleh Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Penyelenggara Ibadah Umroh dan Haji di Jakarta. Pembatalan dilakukan guna menjaga kesehatan jamaah karena situasi yang masih pandemi. Mungkin hampir 80%, 90% semuanya sekarang merumahkan ya karyawannya. Dan kita sudah berbicara juga dengan Pak Anggito terkait dengan stimulus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan energi ya bagi penyelenggara khususnya PPU dan PHK yang sangat berat menghadapi kondisi dan situasi saat ini. Ya, kita tidak bisa berbuat banyak karena semua rekan-rekan kita mengalami hal yang sama dan tentunya bukan hanya di industri umroh dan haji, juga industri-industri lain. Ya, termasuk juga barangkali teman-teman wartawan ya. Ya, jadi kita semuanya berdoa mudah-mudahan pandemi ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan kegiatan normal kembali seperti biasanya. Melaksanakan ibadah haji. Kendati menerima keputusan pemerintah, namun ampuh meminta pemerintah memberikan stimulus atau bantuan dana mengingat banyaknya karyawan yang bekerja di kantor-kantor pelayanan keberangkatan haji dan umroh. Dari Jakarta, Yan Rahmat, El Sinta TV. Dari informasi dunia usaha pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Waringin Hospitality Hotel Group kembali melebarkan sayapnya dengan membuka unit hotel baru. Diharapkan peresmian Hotel 88 Blok M mampu menjadi harapan baru bagi industri pariwisata dan perhotelan di DKI Jakarta. Agar dapat tetap memutar roda perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, Waringin Hospitality Hotel Group kembali melebarkan sayapnya dengan membuka unit hotel baru. Bertempat di Jalan Melawi 5, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pada Kamis kemarin berlangsung peresmian unit hotel baru, yaitu Hotel 88 Blok M oleh Waringin Hospitality Hotel Group. Dengan diresmikannya Hotel 88 Blok M
diharapkan mampu menjadi harapan baru bagi industri pariwisata dan perhotelan di DKI Jakarta agar kembali bangkit di tengah menggeliatnya kembali roda perekonomian Indonesia. Dengan launchingnya unit Hotel 88 Blok M ini bisa memberikan semangat baru bagi industri pariwisata dan industri perhotelan, karena kami berharap bahwa dengan mulai menggeliatnya roda perekonomian Indonesia, kami melihat adanya potensi-potensi pasar yang masih bisa kami garap. Di hotel kami ini, kami bukan hanya sekedar menjual kamar saja, tapi banyak fasilitas lain yang kami berikan kepada konsumen kami. Konsumen kami bisa melakukan kegiatan meeting di sini, kegiatan sosial lainnya seperti ulang tahun, lalu juga kami saat ini melayani juga untuk akad nikah, yang mana untuk akad nikah juga kami berikan hadiah emas, dan untuk kamar yang kami jual pun sangat kompetitif harganya. Terletak di jantung kawasan bisnis dan perbelanjaan di kota Jakarta Selatan, Hotel 88 Blok M merupakan hotel dengan standar internasional bintang 2 yang dibangun dengan konsep modern minimalis dengan menyediakan 3 tipe kamar tidur, yaitu superior, deluxe, dan eksekutif. Dari Jakarta, Revelino Pelmelai, El Sinta TV. Iya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta kali ini. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak dan juga cuci tangan. Saya Jeffrey Aldino pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.